Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat pada video debat dan rekan-rekan pemerhati debat kali ini, perkenalkan kami dari tim Amir Syarifuddin. Saya Khori sebagai pembicara pembuka dan penyimpul. Kemudian rekan saya Arun Puspitanirum sebagai pembicara kedua, serta Fahrul Arifin sebagai pembicara ketiga yang berada pada standing position pro. Via Justisia ruang kolom, hendaklah hukum ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Dewan juri yang terhormat, izinkan kami untuk memaparkan konstruksi berpikir argumentatif terhadap mosi debat pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dalam kitab undang-undang hukum pidana baru. Lahirnya mosi perdebatan kali ini bahwasanya urgensi adanya pasal ini adalah maraknya berbagai bentuk penghinaan masyarakat terhadap presiden atau wakil presiden, baik dari gambar, tindakan, perbuatan, bahkan perkataan sebelum KUHP disahkan, sehingga seorang presiden atau wakil presiden yang merupakan lembaga negara tertinggi yang wajib dilindungi dan dijunjung tinggi harkat dan martabatnya untuk tidak merusak reputasi dari diri seorang presiden itu sendiri, merujuk pada pasal 218 ayat 1 KUHP baru yang menyebutkan setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri seorang presiden atau wakil presiden dipidana penjara selama 3 paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Maka dengan keberadaan pasal ini juga tidak akan membatasi ruang kebebasan berpendapat atau kebebasan berkritik, melainkan membatasi setiap orang untuk melakukan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, merujuk pada pasal 28G ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pada intinya setiap orang berhak atas pelindungan harkat dan martabatnya, bahwa adanya penghinaan presiden atau wakil presiden pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela. Dewan juri yang terhormat, keberpihakan kami dalam mosi perdebatan kali ini akan kami mulai dari argumentasi yang bersifat filosofis sesuai dengan filosofis Giroslav Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa adanya pasal larang penghinaan presiden atau wakil presiden dalam KUHP merupakan upaya negara dalam mewujudkan sila kelima. Keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kali ini akan kami mulai dari 3 argumentasi utama. Yang pertama, dengan adanya ketentuan pasal APO ini tidaklah melanggar hak berpendapat dan berkritik masyarakat terhadap presiden atau wakil presiden. Yang kedua, pada dasarnya presiden atau wakil presiden lembaga tertinggi negara yang memiliki hak istimewa, yaitu primus inter pares, yang mana hak ini melekat pada diri seorang presiden dan wakilnya karena status mereka mengabdi dan menjalankan pemerintah, sehingga wajib untuk dilindungi dan dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Ketiga, dengan adanya ketentuan pasal APO ini akan berpotensi untuk dapat meminimalisir konflik politik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat dan pertentangan di antara sejumlah individu. Hal inilah yang menjadikan landasan utama kami untuk tetap menyepakati mosi perdebatan kali ini, yang selanjutnya akan dipertegas kembali oleh pembicara kedua dari tim kami secara yuridis dan pembicara ketiga secara sosiologi. Sekian dan terima kasih. Lex nemini operator inico nemini facit injurium. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Dewan juri dan pemerhati video yang terhormat, izinkanlah kami menyampaikan keberpihakan dalam perdebatan kali ini. Adanya larangan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden telah diatur secara komprehensif pada pasal 218 KUHP terbaru yang menyebutkan setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak termasuk dalam kategori 4. Hal ini didasarkan atas 3 pokok kepentingan yang dilindungi oleh negara yang merujuk pada asas pidana primus inter pares, yang merupakan hak istimewa yang wajar didapatkan kepada presiden dan wakil presiden atas pengabdian kepada masyarakat. Merujuk pada pasal 28 GUUD NRI 1945
yang menegaskan bahwa setiap orang yang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi. Perlu diketahui pula bahwa penindasan atas harkat dan martabat merupakan perbuatan tercela yang sangat merugikan kepada manusia itu sendiri. Lebih jauh dari itu, secara terminologi, kritik dan penghinaan merupakan dua hal yang berbeda secara definisi. Dalam penjelasan pasal 28 UUD NRI 1945 ayat 2 KUHP, kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan presiden dan wakil presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut. Sedangkan penghinaan adalah bentuk ungkapan atau pernyataan yang cenderung tidak sopan atau merendahkan harkat dan martabat manusia. Hal inilah yang perlu kita pahami bersama Dewan Juri yang terhormat. Kemudian lebih jauh dari itu, berdasarkan pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Jika pembatasan tersebut tidak diberlakukan, maka akan terjadi overpower atau lepas kendali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk bersikap semena-mena terhadap presiden dan wakil presiden. Hal ini pertegas kembali oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyebut pasal penghinaan presiden dan wakil presiden bukan untuk membatasi kritik, melainkan karena setiap orang memiliki hak hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya. Maka dari itu, perlu pembatas yang dijaga dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights yang menyebutkan bahwa kebebasan berekspresi bersifat restriktif. Artinya, pendapat hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang demi menghormati hak, reputasi orang lain, dan dalam rangka melindungi keamanan nasional. Maka dari itu, kami akan menawarkan sebuah solusi yang bisa dijadikan rujukan utama oleh pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum yang progresif dengan cara memberikan klasifikasi terhadap delik penghinaan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam KUHP baru untuk tidak menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan masyarakat. Sehingga hal ini akan memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum yang merupakan cita-cita adanya hukum itu sendiri. Atas dasar inilah kami tetap berada di garda terdepan untuk mendukung pasal 218 KUHP untuk bisa melindungi harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Sekian dan terima kasih. Equum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Sebagaimana keberadaan pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden sangat efektif dalam melindungi harkat dan martabat yang sejatinya telah diatur secara komprehensif dalam konstitusi negara kita. Dewan Juri dan penilai video yang terhormat, saya sebagai pembicara ketiga akan melanjutkan dan mempertegas kembali bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Menurut para ahli hukum pidana UGM, menjelaskan antara bedanya mengkritik dan menghina, bahwa yang dimaksud penghinaan adalah menjatuhkan harkat dan martabatnya, sedangkan yang dimaksud mengkritik adalah berdasarkan riset, berdasarkan opini yang tidak bisa dijerat atau dipidanakan. Artinya, penghinaan dan kritik tentu sangat berbeda. Jika penghinaan itu akan menyerang lebih kepada personalnya, sedangkan jika mengkritik diarahkan terhadap kinerja dan jabatannya sebagai presiden atau wakil presiden.
Hal ini sejalan dengan adanya ketentuan pasal 218 ayat 1 KUHP yang mengamanatkan tentang pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, bahwa ketentuan pasal aqua tersebut merupakan wujud upaya konkret pemerintah dalam mengimplementasikan amanat-amanat dalam konstitusi negara kita untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan yang merupakan tujuan negara kita yang termaktub dalam pembukaan UUD RI 1945. Dewan Juri yang arif dan bijaksana berdasarkan pasal 18 Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa harkat dan martabat manusia merupakan hak primer yang bersifat non-derogable right. Artinya, Dewan Juri yang terhormat, hak tersebut tidak bisa dicabut, dilanggar, dan dibatasi oleh siapapun tanpa alasan apapun. Sehingga dengan adanya pasal aqua tersebut tentu sangat menjawab dan melindungi harkat dan martabat presiden atau wakil presiden. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, apabila pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden ditiadakan, maka masyarakat akan semena-mena dan menormalisasikan hal tersebut, yang mana masyarakat dengan bebas menghina dan mencaci presiden atau wakil presiden. Maka pada sejatinya hal ini tidak menghormati nilai-nilai luhur Pancasila, baik dalam nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Lebih jauh dari itu, logika hukum yang kami bangun, yakni dengan adanya pasal aqua tersebut, tidaklah melanggar hak berpendapat rakyat, hak mengkritik dari rakyat, atau yang biasa disebut freedom of expression. Karena sejatinya kami melarang adanya penghinaan, bukanlah melarang adanya kebebasan berpendapat ataupun mengkritik. Melainkan kami melarang untuk sebagai sesama manusia yang pada kodratinya untuk tidak saling menghina satu sama lain. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, apabila pasal ini tidak diterapkan di dalam negara kita, tentu masyarakat akan semena-mena dalam menghina sesama manusia, karena sudah sangat jelas perilaku penghinaan merupakan perbuatan tercela, sehingga perlu adanya pembatasan dalam kebebasan berpendapat agar perilaku masyarakat terhadap, dan hal ini sejalan dengan bunyi pasal 28J ayat 2 UUD 1945. Izinkan kami membawakan contoh kasus yang melibatkan Presiden kelima Indonesia. Sebagaimana yang dialami Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau mendapat penghinaan yang menyerang harkat dan martabat seorang presiden dari seorang redaktur harian Rakyat Merdeka, yaitu Supratman. Sehingga Supratman divonis selama 6 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan. Ia dijerat pasal 134 Junto pasal 65 ayat 1 dan pasal 137 ayat 1. Dan terdapat 8 kasus jenis sebelum adanya pasal ketentuan pasal aqua. Tentu apabila ketentuan ini tidak diatur, maka yang akan terjadi adalah penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden yang berkepanjangan. Selain itu, dengan adanya pasal aqua tersebut, ini akan dapat berpotensi meminimalisir konflik politik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat dan pertentangan di antara sejumlah individu akibat dari adanya penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberi obat. Maka dari itu, kami akan menawarkan solusi dengan cara memberikan klasifikasi terhadap delik penghinaan yang diatur dalam KUHP baru untuk tidak menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan masyarakat. Dengan memberikan sampel bentuk penghinaan baik dari media sosial, tindakan, perbuatan, ucapan, hingga tindakan-tindakan yang menurunkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Dan hal ini sejalan dengan tujuan negara kita yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Atas dasar inilah yang merupakan urgensitas primer kita untuk menyepakati mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memberikan konklusi mengenai alur perdebatan kali ini. Tibalah sudah di penghujung sesi perdebatan kali ini. Agar perdebatan kali ini menjadi rujukan oleh pemerintah negara Indonesia, maka dari itu kami menawarkan solusi yang progresif pada perdebatan kali ini, bahwa dengan adanya pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sejatinya telah diakomodir pada pasal 218 ayat 1 KUHP, merupakan upaya konkret pemerintah dalam mewujudkan prinsip hak asasi manusia yang sejatinya terakomodir pada konstitusi negara kita. Adanya ketentuan pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden tidaklah mencederai norma-norma konstitusi negara kita dan tidaklah mencederai hak berpendapat atau freedom of expression.
rakyat Indonesia itu sendiri. Dengan adanya ketentuan pasal AKUHP ini akan dapat berpotensi meminimalisir konflik politik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat dan pertentangan. Maka dari itu, kami akan menawarkan sebuah solusi yang bisa dijadikan rujukan utama oleh pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum yang progresif dengan cara memberikan klasifikasi terhadap delik aduan penghinaan presiden atau wakil presiden yang diatur dalam KUHP baru untuk tidak menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan masyarakat dengan memberikan sampel bentuk penghinaan baik dari tindakan, perbuatan, perkataan hingga tindakan-tindakan yang menurunkan harkat dan martabat seorang presiden atau wakil presiden itu sendiri. Atas dasar inilah kami tetap sepakat dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.